Di. Kepala. Mas Pram, sudah siap semua? Mas, Udah ya, rekan-rekan sekalian, hari ini terus terang pemerintah DKI Jakarta sungguh sangat berduka dengan kejadian yang terjadi di SMA 72 ketika sholat Jumat sedang berlangsung. Untuk peristiwanya dengan detail menjadi kewenangan sepenuhnya kepolisian, termasuk berapa korban, apa yang terjadi dan sebagainya. Tetapi dalam keadaan yang seperti ini, pemerintah DKI akan hadir untuk semua hal yang berkaitan dengan tanggungan di rumah sakit sepenuhnya akan menjadi tanggung jawab pemerintah DKI. Dimanapun yang terjadi, pokoknya akan menjadi tanggung jawab pemerintah DKI, apakah di rumah sakit ini, rumah sakit lain, dan sebagainya. Sehingga dengan demikian kami segera, tadi saya sudah ada Ibu Kepala Dinas Pendidikan, Ibu Kepala Dinas Kesehatan, dan juga ada Wali Kota, saya minta untuk semuanya ditangani secara baik. Sedangkan untuk korban dan peristiwanya, kebetulan ada Pak Kapolda. Pak Kapolda, monggo. Beliau yang berwenang. Beliau yang mau menyampaikan, tapi ya, nanti aja kalau udah update perkembangan ya. Keadaan korban gimana Pak? Iya Pak Pram, tadi Mas sempat ngobrol dengan siapa dulu? ya beberapa korban saya ngobrol, tapi terus terang yang saya aja ngobrol semuanya dalam keadaan sadar. Memang ada satu yang lagi mau dioperasi, tapi untuk detailnya nanti biar kepolisian aja yang menyampaikan, ya. Tapi ya, Pak, untuk jumlah korban yang ditanggung berapa Pak? Jumlah korban? Semua korban. Semua korban? Iya. Untuk saat ini ada belum? Ya, pokoknya semua berapa? 55. Ada 55 dari Pak Kapolda. Pokoknya semua korban di rumah sakit mana saja akan ditanggung oleh pemerintah DKI sampai dengan selesai. Ya. Nanti tanyakan. Pak Kapolda, sedikit saja untuk menjawab ke pertanyaan dari masyarakat, apakah ini bukan aksi dari terorisme? Ke depan Pak. Nanti akan saya sampaikan ya. Ke depan kamera Pak. Saya sampaikan bukan sekarang. Ini masih pendalaman, anggota kami di lapangan. Ya, artinya juga ini tidak menjadi isu liar di masyarakat Pak. Ini dijelaskan dulu apakah ini aksi terorisme atau bukan. Nanti akan dijelaskan kalau setelah tim di lapangan menemukan semua bahan dan data yang kita sampaikan. Gitu ya, jelas ya. Sudah ada penambahan korban ya Pak? Apakah sudah ditemukan? Gimana? Terduga pelaku. Nanti akan saya cek lapangan ya, ke penyidik saya semuanya. Berarti kemarin korban sudah penambahan. Gini. Nanti semua itu kita kan nggak bisa langsung ini. Saya ada di sini posisinya. Anggota saya sudah sterilisasi, Gegana di sana sedang dapat di lapangan, di TKP. Dan anggota saya sebagai di lapangan. Nanti akan kita rapatkan dulu. Hasil rapat itu kan kami sampaikan semua. Ya. Nanti ya. Oke. Ya, makasih ya. Bapak-bapak, terima kasih. Dan sampai gue live. Cek handphone semuanya nih. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung pastikan semua biaya perawatan di rumah sakit manapun akan ditanggung oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Seluruh 55 korban tadi diupdate kembali oleh Kapolda Metro Jaya. Total korban terluka menjadi 55 orang dan dimanapun mereka dirawat, untuk penanganannya sampai sembuh itu akan ditanggung oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dan arahan ini tadi sudah disampaikan langsung oleh Gubernur kepada Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Dinas Kesehatan, dan juga Wali Kota terkait agar segera bisa dilaksanakan. Pemprov pastikan akan memberikan pelayanan terbaik karena ini juga adalah merupakan bentuk duka dari Pemprov DKI Jakarta atas ledakan yang terjadi di SMA N72 Jakarta yang menyebabkan 55 orang luka. Sementara kalau dari Kapolda Metro Jaya tadi masih belum mau membeberkan lebih lengkap karena proses penyelidikan masih dilakukan untuk memastikan apakah ini aksi teror atau bukan, barang bukti apa saja yang sudah dikumpulkan, semuanya akan diramu terlebih dahulu, didalami untuk nantinya kepastian akan bisa disampaikan lebih lengkap kepada publik. Kapolda Metro Jaya mengupdate jumlah korban akibat ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta menjadi 55 orang. Sejauh ini 55 orang ini dirawat di 2 rumah sakit.
Sejumlah barang bukti di lokasi kejadian seperti senjata, bom molotov dan tas disita. Perlu pendalaman lebih lanjut untuk mengetahui apakah ledakan ini disebabkan karena kesengajaan atau tidak. Tapi dugaan sementara yaitu karena aksi teror. Namun targetnya bukan anak-anak sekolah. Dugaan sementara memang ini aksi teror, Mbak Ivo. Saya meyakini target utamanya bukan anak-anak SMA itu. Bukan anak SMA Negeri 72. Jadi kalau memang ini benar aksi teror, maka analisa awalnya adalah pelaku transit di SMA itu. Transit itu bisa saja dia berhenti untuk beribadah atau yang lain. Terburu-buru, tergesa-gesa melarikan diri, lalu dia meninggalkan amunisinya dan melarikan diri ke belakang. Sekali lagi ini masih menunggu. Yang kedua memang terjadi ledakan dulu. Terjadi ledakan dulu bisa dilakukan karena tidak sengaja. Itu ada detonator switch namanya. Kalau dilihat dari foto itu bisa terpencet tidak sengaja oleh tekanan tubuh. Bisa juga bomnya itu fragile dan dia meledak karena panas, karena suhu. Garis polisi sudah dipasang di area yang menjadi tempat kejadian perkara. Dan salah satu saksi mata yang merupakan guru sekolah mengatakan ledakan terjadi saat dia dan siswa sedang melaksanakan sholat Jumat di dalam masjid. Ia bersama siswa pun sontak menyelamatkan diri. Saat kejadian terdengar 2 kali ledakan di dalam dan di luar sekolah. Jumat lagi sholat Jumat di depan barisan paling depan, terus ada ledakan gitu. Tiba-tiba ledakan pas mau komat jam 12 tadi ya, jam 12 pas jam 12 mau komat ya. Komat udah, setelah itu langsung kabur, langsung lari menyelamatkan diri gitu. Dua ledakan, yang satunya di dalam masjid ya, yang satunya di luar, ya satu di dalam ya tadi itu, nah, gitu. Itu jadi ledakannya ya lumayan gitu. Itu langsung kabur, langsung saya keluar, langsung dorong anak-anak semua pada keluar, langsung pada menyelamatkan diri ya tadi, menyelamatkan diri gitu. Kita menuju ke tempat kejadian perkara di SMA N72 Jakarta bersama jurnalis Kompas TV Eril Wiranata dan juru kamera Aufa Farid. Eril, selamat petang. Informasi terbaru apa yang Anda tangkap di sana dan bisa Anda sampaikan kepada kami? Ya, Cindy dan saudara, memang saat ini masih di depan SMA Negeri 72 Jakarta. Situasi di sekitar lokasi ini masih dipenuhi dari petugas polisi, lalu kemudian juga dari Damkar hingga TNI. Ini sudah cukup banyak, yang dimana memang saat ini area masih tidak diperbolehkan untuk masyarakat sekitar untuk masuk karena masih dalam daerah steril. Yang dimana sebelumnya juga saya melihat dari Nafis, kemudian juga dari Puslapfor ini masuki dari tempat dari SMA 72 Jakarta ini. Dan selain itu juga untuk di dalam tersebut masih disterilkan sehingga tidak ada kegiatan yang dilakukan. Dan sebelumnya juga dari Gubernur DKI Jakarta ini sudah meninjau dari titik lokasi, yang dimana sebelumnya juga saya sempat wawancarai dari guru yang dimana ia juga berada di titik lokasi kejadian, yaitu berada di dalam masjid, yang dimana ia mendengar ledakan tidak hanya sekali saja namun beberapa kali pada beberapa titik, yang dimana ia mengatakan memang saat itu kejadian tengah sholat Jumat sekitar jam 12 lewat, yang dimana saat kejadian memang banyak siswa dan guru yang berada di masjid tersebut. Dan selain itu juga memang dari Kapolda mengatakan setidaknya ada 54 orang yang menjadi korban dari ledakan tersebut. Namun memang hingga saat ini kami masih belum mengetahui apakah ada tambahan atau seperti apa. Namun memang beberapa sudah dilarikan ke rumah sakit sekitar, yang dimana korban-korban lainnya
sudah diungsikan, beberapa ada yang di pos kamling yang dimana berada di sekitar dari titik lokasi kejadian tersebut. Memang kejadian ini berada di jalan, maksud saya adalah berada di komplek TNI AL yang dimana kejadian tersebut terjadi pada jam 12 siang. Namun hingga saat ini memang kami masih menunggu konfirmasi yang dilakukan karena masih dilakukan investigasi mendalam dari pihak polisi. Cindy. Bisa Anda gambarkan juga pengamanannya seperti apa? Mungkin bisa digambarkan secara visual seperti apa? Ya, Cindy, memang jika dilihat ini berada di jalan yang cukup kecil ya, Cindy, hanya dapat dilalui untuk 2 kendaraan, namun dari titik masuk sebelah kiri saya dan sebelah kanan saya memang sudah ditutup atau disterilisasi, baik dari kendaraan tim gegana, lalu kemudian juga polisi, bahkan saya melihat ada beberapa ambulan yang disiagakan di titik lokasi ini untuk mengantisipasi, karena memang dari tim gegana Brimob ini sudah berada di titik lokasi. Namun jika dilihat memang saat ini berada di depan gerbang ini sudah diamankan dari gegana, lalu kemudian juga dari TNI AL yang berjaga di depan, Cindy. Selain itu juga untuk akses masuk ke dalam hanya diperbolehkan bagi mereka yang memiliki wewenang seperti TNI ataupun polisi yang berada di dalam, Cindy. Kalau untuk keluarga semuanya diarahkan untuk langsung ke rumah sakit, atau kalau ada keluarga yang masih mau mendapat informasi soal anaknya bisa diarahkan kemana, Eril? Ya, Cindy, memang tadi saya sempat melihat ada beberapa orang yang mengaku sebagai keluarganya mencari anaknya. Namun memang untuk mereka yang tidak begitu menjadi korban karena kejadian ini terjadi di masjid. Untuk siswa-siswa lainnya ini ada beberapa yang sudah diungsikan untuk ke gedung serbaguna yang berada tepat beberapa meter di sebelah kiri saya ataupun pos kamling. Selain itu juga untuk mereka yang menjadi korban ini ada beberapa yang sudah dilarikan ke rumah sakit terdekat seperti Rumah Sakit Cempaka Putih. Cindy. Jurnalis Kompas TV, Eril Wiranata dan juru kamera Aufa Fahri, terima kasih atas laporan Anda. Tetap berhati-hati, selamat bertugas kembali. Saudara, polisi mencatat ada 55 orang yang menjadi korban ledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Peristiwa ini terjadi sekitar pukul 12.30, tak lama ketika khotbah Jumat baru berlangsung. Dari sekitar TKP, polisi menemukan bom rakitan, remote pengendali, serta senjata mainan tipe airsoft gun, laras panjang, dan revolver. Untuk lebih lengkap membaca peristiwa serangan dugaan teroris di SMA Negeri 72 Jakarta ini, sudah ada pengamat terorisme Islah Bahrawi dan juga mantan Kapolda Jawa Barat Irjen Purnawirawan Anton Carlian. Selamat petang semuanya. Selamat petang. Selamat petang. Bang Islah, kalau melihat rangkaian lokasinya dulu, lokasi, kemudian waktu, dan juga barang bukti yang diduga ini ditemukan, Anda menangkapnya ini memang mengarah ke aksi terorisme kah atau ada kemungkinan lain? Saya melihat begini ya, kalau melihat lokasi ya, kenapa SMA 72 gitu ya. Dan padahal ini lokasi sekolah ini berada di lingkungan militer gitu. Kalau saya melihatnya ya ini aksi lone wolf. Aksi yang tidak terkait dengan jaringan, dan ini well defined gitu. Targetnya itu betul-betul yang punya engagement dengan pelaku. Saya kira juga penyidik yang melakukan proses lidik hari ini, Densus dan Polda Metro ya, itu pasti akan memulai dari situ. Apakah pelaku ini punya engagement, punya relasi dengan lokasi ledakan? Ini bisa dimulai dari situ. Kalau memang ternyata dia memiliki relasi dengan lokasi ledakan, bisa dipastikan ini adalah aksi mandiri. Aksi teror mandiri, bisa jadi karena kekecewaan, bisa jadi karena persoalan ideologi, atau bisa jadi anak ini pernah menjadi korban bullying misalnya. Ini akan menjadi bahan pendalaman bagi penyidik yang sedang berada di lapangan. Tapi pada intinya adalah kalau saya melihat bahwa belakangan ini tren dari kelompok-kelompok sayap kanan atau kelompok konservatif di negara manapun di dunia, terutama yang menyasar anak muda, memang sedang mengalami peningkatan. Nah ini yang harus menjadi perhatian utama dari para penyelidik. Saya kira kalau berbasis jaringan tidak seperti ini polanya. Kalau jaringan itu akan sangat terstruktur, rapi, dan mungkin tidak ada ledakan-ledakan prematur yang tidak direncanakan oleh pelakunya. Dan apalagi senjatanya airsoft gun. Kalau berbasis jaringan tidak akan menggunakan airsoft gun. Dia akan menggunakan alat-alat teror yang lebih serius dan bukan justru airsoft gun ya.
Dan apalagi di dalam airsoft gun yang beredar secara visual itu ada beberapa message-message yang tertulis di situ. Jadi kita sebenarnya bisa melihat arah ideologi anak ini seperti apa, wawasan apa yang dia kuasai, sehingga kemudian dia bisa melakukan aksi teror seperti ini di SMA 72 itu. Saya kira sementara itu saja sih yang saya bisa berikan sementara ini. Oke, kalau dari Pak Anton, berkaca dari pengalaman penanganan kasus dugaan terorisme juga Pak Anton, kalau seperti ini ledakan baru saja terjadi siang tadi, polisi sekarang fokus apa saja? Ya, kalau saya lihat ini terjadi ledakan di masjid seperti dulu kejadian di Cirebon, ada ledakan di masjid. Dan di sini saya lihat saya beberapa kali, hampir lebih dari 10 kali menangani TKP. Nah, harus segera ditunjuk manajer TKP. Jangan sampai nanti ya semua orang bisa masuk dan harus orang-orang yang betul-betul bertanggung jawab. Saya lihat juga sudah di polis lain, kemudian juga ya tim Jihandak juga sudah masuk. Ini betul-betul harus ada koordinasi yang erat antara tim Jihandak, kepala unitnya dengan manajer TKP. Nah, manajer TKP ini bisa ditunjuk, bisa Kapolres, bisa juga siapa yang ditunjuk untuk mengendalikan situasi. Sehingga situasi di TKP ini betul-betul jelas. Kemudian tentukan kapasitas bomnya. Nanti kalau lain-lain kan Pak Islah tahu apakah itu masuk jaringan atau tidak, apakah ini sentimen pribadi atau sentimen kelompok yang memang ada kaitannya dengan SMA 72, karena ini agak unik. Kenapa sasarannya anak sekolah? Nah, apakah ini sebuah pesan bahwa anak sekolah ini sekarang hati-hati atau memang ada konflik internal di antara mereka? Namun yang perlu saya tekankan, karena ini masalah apapun juga, masalah bom ini kita perlu hati-hati. Jadi radius tentang penanganan TKP ini sesuai dengan Perkap Kapolri nomor 11 tahun 2010 itu harus betul-betul dilaksanakan. Karena Polri mungkin baru sekarang ini menangani ledakan bom lagi. Ini radius, apakah ini klasifikasinya klasifikasi A, B atau C. Kalau tapi A Pak Anton, itu yang kalau misalnya melihat ledakan yang tadi siang, kemudian salah satu temuannya adalah bom molotov, itu radius yang harus disterilisasi itu seberapa luas? Kalau bom molotov itu ya di atas 200 meter. Makanya tadi masih banyak terlihat mendekat TKP, ini kan sudah tidak sesuai dengan, kurang sesuai dengan prosedur. Bahkan di dalam olah TKP juga harus ada TKP inti dan TKP yang kedua, baru TKP ketiga. Nah, area TKP ketiga itulah yang boleh dimasuki. Nah, ini kan langsung saja itu bisa dilihat ini dekat. Kan ini pun juga sterilisasi itu juga ada waktu endap. Apakah ini betul-betul sudah steril atau tidak? Waktu endap itu waktu endap 1 dan waktu endap 2. Waktu endap itu untuk menentukan bahwa betul-betul sudah steril yang disampaikan oleh Kayunit Jihandak kepada masyarakat dan juga kepada petugas. Karena kita tidak tahu sampai sejauh mana bahaya ini. Nah, saya lihat di TKP ini ya masih pabaliut gitu kan. Nah, belum ada betul-betul yang mengatur di TKP bom, karena memang kebiasaan begitu. Dulu juga saya berkali-kali. Nah, setelah ada Perkap itu kita pakai Perkap sehingga betul-betul jangan dianggap enteng, ini seolah-olah hanya di sekolah, ini mungkin bukan jaringan. Kita tidak boleh begitu dalam menangani masalah bom molotov ini. Mungkin rekan-rekan Brimob atau lain-lain lebih tahu, tetapi saya yang pernah beberapa kali menangani olah TKP ini harus betul-betul kita sesuaikan dengan protap yang ada. Jangan sampai nah, di sini antisipasi untuk kemungkinan terburuk ya Pak Anton, tapi harus sudah jelas. Sekarang harus sudah ada. Apakah di sini sudah ada manajer TKP atau belum? Nah, Pak Anton, silakan dari kru TV mungkin menanyakan siapa manajer TKP-nya, sehingga di sini bisa diatur. Nanti untuk isolasi TKP ini sangat-sangat penting, jangan dianggap remeh gitu.
Itu juga Siapa harus jadi tahu tahapan ada awal. Tapi Pak Anton, sorry yang saya potong keluar. dulu. Pak Anton, tapi kalau misalnya melihat kerusakannya, melihat dari gambar-gambar kerusakannya, melihat jumlah korban sampai 55 orang, ini sebenarnya masuknya klasifikasi ledakan seperti apa? Bomnya seperti apa? Apakah memang dari bom molotov atau kemungkinan dari bom lain? Ya, ini kan harus kita belum bisa menentukan apakah high atau low. Tapi ya karena banyak kerumunan, bisa saja low karena ada kerumunan bisa 55, tapi juga 55 orang. Tapi bisa juga high explosive ini. Ini kita belum bisa menentukan sebelum nanti tim Jihandak mengumumkan. Ini termasuk jenis klasifikasi apa bomnya tersebut. Nah, jadi ini. Tapi kalau dilihat dari korban ya cukup banyak. 55 ini akan menimbulkan rasa teror dan ketakutan. Nah, teror ketakutan ini sendiri kok kepada para pelajar. Ini ada apa sebetulnya? Ini yang perlu dikaji serius ke depan. Mungkin Pak Islah juga nanti bisa mengkaji lebih dalam. Kenapa ini? Apalagi sekarang ya pelajar ini banyak misalkan ada MBG gitu kan. Apakah ada hubungannya? Kan kita juga tidak. Atau memang konflik internal ini. Ini betul-betul harus didalami oleh tim penyidik nanti. Oke, itu juga harus serius. Nah, kalau Bang Islah informasinya di beberapa barang bukti yang disita di bodi senjata laras panjang mainan itu dipenuhi nama-nama terorisme dari negara barat yang terjadi di masjid-masjid. Misalnya ada nama Brenton Tarrant, pelaku terorisme di Selandia Baru dan lain-lain. Ini apakah nama-nama ini bisa dikaitkan atau apa ya? Ada kaitannya antara kejadian yang terjadi pada siang hari ini di SMA N72 dengan nama-nama yang dituliskan? Ya, saya kira begini ya. Pertama, nanti para penyidik itu akan bisa melihat motifnya setelah memprofiling dari pelakunya. Pelaku nanti yang akan berbicara, TKP yang akan berbicara. Tapi sayangnya memang saya sepakat dengan Bang Anton tadi ya. TKP itu sangat sakral dalam satu kasus teror karena TKP nanti yang akan berbicara banyak. Sayangnya saya lihat tadi airsoft gun itu juga sudah dipegang oleh petugas pakai baju loreng yang tidak memakai sarung tangan dan sebagainya. Karena nanti dari TKP ini akan DNA yang nempel di barang-barang itu yang akan berbicara. Ada keterlibatan orang lain atau tidak, termasuk di bahan baku bom yang tidak sempat meledak dan sebagainya. Tapi kalau melihat dari jumlah kenapa dia menyasar sebuah kerumunan yang masjid sedang melakukan Jumatan, itu kan jumlah orangnya banyak. Kalau kita melihat dari sasaran jumlah orang yang sedang banyak, bisa jadi ini low explosive. Kenapa begitu? Karena dia memilih kerumunan yang sedang banyak. Dia tahu impact dari bom itu kecil sehingga supaya korbannya banyak, dia memilih kerumunan. Karena kalau high explosive biasanya diledakkan dimanapun dengan radius ledakan yang luar biasa, itu biasanya tidak peduli orang sedang berkerumun atau tidak. Karena dia hanya ingin mengirimkan message dan simbol. Kalau melihat itu, kenapa SMA 72, kenapa di dalam komplek militer, ini kan sebenarnya ada lebih kepada well-defined target. Target yang terdefinisikan secara jelas. Sehingga apa? Bisa jadi pelakunya punya relasi dengan sasaran. Bisa jadi mungkin dia mantan siswa di sana yang pernah mendapatkan perlakuan bullying dari teman-temannya, atau dia dendam dengan sekolah karena pernah tidak lulus dan sebagainya. Kalau soal simbol-simbol yang ada di dalam senjata itu, saya kira anak ini punya ketertarikan terhadap ideologi-ideologi tertentu sehingga dia terilhami dari berbagai kasus teror yang terjadi di luar negeri. Dan memang uniknya biasanya aksi teror di Indonesia itu kan identik dengan gerakan-gerakan Islam kanan yang ekstrim. Kali ini justru yang menjadi sasaran adalah masjid. Dan yang ditampilkan di dalam senjatanya itu adalah simbol-simbol dari kebangkitan gerakan-gerakan kiri atau white supremacy. Saya bisa membayangkan pelaku ini punya wawasan luas tentang dunia teror secara global. Nah, meskipun dia tidak... Bang Islah, tapi berarti sejauh mana profiling ini harus dilakukan untuk menemukan segera pelakunya? Tapi Bang Islah jangan dijawab dulu, nanti kita akan sambung lagi tetap di Breaking News Kompas TV ya, Pak Anton dan Bang Islah.